Marcelino Tirta Wahyudi Sasminto dengan NIM 221173005. Dengan saya Muhammad Anggit Nuralimansyah dengan NIM 221173011. Nah, di sini kami akan membuat video wawancara antara pewawancara dengan narasumber dari instansi pemerintah dan company yang ada di Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Yanti Yosefa SPD MM. Oke, pada pembuatan video kali ini saya akan membuat video wawancara dengan narasumber dan pewawancara. Untuk video pertama saya akan membuat video wawancara dengan suatu instansi di TNI AU yaitu Skadron Udara 6 dengan narasumber saya sendiri sebagai Komandan Skadron Udara 6 dan pewawancara dan sebagai rekan saya. Kemudian nanti video kedua saya akan membuat video wawancara, sebaliknya saya akan menjadi pewawancara dan rekan saya ini sebagai narasumber di PT Wijaya Tenas Utama. Oke, kita pembuatan video dari sekarang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marcelino Tirta. Saat ini saya berada di instansi TNI AU di Skadron Udara 6. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu komandan yang ada di Skadron Udara 6 untuk melakukan sesi tanya jawab terkait manajemen yang ada di Skadron Udara 6. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu untuk semuanya biar tahu. Oke, nama saya Letu Penerbang Muhammad Anggit Nuralimansyah. Saya sebagai Komandan Skadron Udara 6 yang memimpin suatu instansi di Angkatan Udara yaitu Skadron Udara 6. Kali ini saya akan melaksanakan tanya jawab dari rekan saya. Dia mau mengetahui tentang Skadron Udara 6. Ya, terima kasih Pak Anggit. Pertama kita akan membahas tentang konsep sumber daya manusia yang ada di Skadron Udara 6. Untuk mungkin bisa tolong jelaskan konsep sumber daya manusia yang ada di Skadron Udara 6 itu lebih seperti apa? Sebenarnya konsep pembinaan sumber daya manusia yang ada di Skadron 6 itu kita itu terdiri dari 3 golongan. Ada perwira, bintara, tamtama. Nah, dari situ kita dikenal awalnya itu rekrutmen. Kalau bisa dibilang kalau perwira itu ada yang dari lulusan Akademi Angkatan Udara yang pertama, terus ada yang kedua lulusan dari prajurit karir. Nah, itu biasanya dari lulusan sarjana, kemudian masuk melaksanakan pendidikan, kemudian dia masuk tentara, jadi tentara dengan gelar sebelumnya sudah S1. Kemudian dari bintara dan tamtama. Bintara tamtama itu lulusan dari SMA biasanya, gitu. Kemudian kalau yang dari perwira dari lulusan Akademi Angkatan Udara itu kita menjalani pendidikan selama 4 tahun, gitu. Jadi dari perbedaan perwira, bintara, tamtama itu akan terbentuk suatu sistem organisasi kepemimpinan terpimpin yang dipimpin oleh seorang komandan, oleh saya, kepada jajaran saya, kemudian pada anggota saya. Selanjutnya kita menjalankan aktivitas dengan sistem komando oleh satu pimpinan, gitu. Untuk dan tadi sudah dijelaskan rekrutmen untuk perwira sarjana itu apakah untuk seluruh lulusan sarjana atau sarjana tertentu saja yang bisa daftar? Untuk rekrutmen sarjana itu dia ada dari kedokteran bisa, teknik sipil bisa, tergantung pada saat itu TNI AU membutuhkannya apa, gitu. Untuk tahap-tahapannya Tahapan seleksinya atau gimana? Ya, tahapan seleksinya nanti kan biasanya ada pembukaan kayak di medsos kayak gitu, atau enggak kayak sosialisasi
dari tentara tersebut kemana ke universitas, ada rekrutmen prajurit karir gitu kan. Dia harus sudah memiliki gelar sarjana tentunya. Oke, jadi si masnya juga kalau mau daftar prajurit karir bisa. Bisa. Berarti untuk tujuan dari TNI AU itu untuk apa sih tujuan utamanya? Tujuan utama kita dibuat kepemimpinan perwira itu ada namanya regenerasi kepemimpinan. Contoh, nanti saya juga nggak selama jadi komandan. Nanti saya sudah habis jabatan saya, diganti oleh adik-adik saya yang menjadi komandan. Pembinaan kita seperti itu, selalu berulang. Makanya di sini ada rekrutmen dibedakan antara perwira, bintara, tamtama, seperti itu. Jadi yang perwira-perwira ini dibina dan diarahkan oleh senior-seniornya kelak nanti akan menjadi seorang pemimpin di instansi TNI AU, seperti itu yang perwira. Gitu. Bintara tamtama pun bisa menjadi perwira. Nanti ada sekolahnya lagi. Itu ada sekolah jenjang selanjutnya untuk menjadi seorang perwira. Bintara menjadi perwira, tamtama menjadi bintara, kemudian bintara menjadi perwira, seperti itu bisa. Berarti untuk struktur organisasinya itu berarti kalau misalnya dari sistem rekrutmen itu berarti dari perwira, bintara, baru tamtama. Ya, betul. Berarti untuk mewujudkan tujuannya itu berarti yang ada namanya pelatihan. Ya, betul, pelatihan. Dan tujuannya juga untuk ada namanya sistem komandonya gitu. Jadi ada kepemimpinannya, siapa yang sih pemimpinannya, seperti itu nanti, dan siapa sih yang bakal nanti selanjutnya yang bakal menjadi regenerasi pemimpinnya gitu, komandannya gitu. Berarti di Skadron Udara 6 ini menggunakan strategi manajemen sumber daya manusia yang udah modern atau yang udah masih tradisional? Kalau dibilang tradisional, kita bisa bilang tradisional karena kalau dari tradisional itu kita kan bisa melihat kedekatan gitu ya, kedekatan saya sama si masnya bagaimana. Contoh, saya mau melihat mencalonkan si masnya, misalkan anggota saya untuk sekolah, sementara si masnya ini tidak mempunyai sikap yang baik, mentalitas yang tidak baik, otomatis kan saya melihatnya kurang menarik gitu loh. Jadi saya tidak menyarankan untuk sekolah atau melanjutkan jenjang berikutnya. Jadi saya ke masnya ini masih dibilang di kita ini menggunakan tradisional sih ya kayaknya gitu. Melihat sikap dan perilaku kedekatan anggota kepada pimpinannya seperti apa gitu, sikapnya, mentalitasnya, kemampuan dalam bekerja, sehingga kita mau mencalonkan dia untuk pendidikan selanjutnya. Kan udah dijelasin kalau misalnya dari sekolah dari TNI AU sendiri suka datang ke sekolah-sekolah ya. Untuk di dalam TNI AU nya sendiri, apa interaksi antara satu sama lainnya itu tuh seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Sebenarnya interaksi kita itu pembinaan antara atasan dan bawahan, dari seorang komandan kepada anggota-anggotanya. Contoh kayak habis apel, kita kan komandan di depan barisan memberikan arahan kepada anggota-anggotanya mengenai himbauan ke depannya seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu visi dan misi kita ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi kita sebagai atasan menghargai semua anggota, mengayomi, kita sebagai pimpinan perwira mengayomi anggota, sebaliknya juga untuk anggota menghormati atasan-atasannya. Jadi kita ada hubungan feedback yang baik antara atasan dan bawahan.
Berarti untuk satu sama lain saling kenal ya? Ya itu udah jelas paling saling kenal, bahkan si dia orang mana, dia sukanya apa, itu kita kenal tahu gitu. Untuk berarti semua bisa melakukan menyampaikan aspirasi yang itu betul. dan untuk disampaikan ke atasannya untuk Betul. dapat itu ya. Ya, Jadi betul. Karena komandan itu tugasnya memang mengayomi anggota-anggotanya. Jadi diharuskan seorang komandan, seorang pimpinan itu ya mengetahui segala apa yang dibutuhkan anggota-anggotanya gitu. berarti Nggak harus uang ya gitu kan, material maupun non material. berarti karena saling kenal satu sama lain, terus bawahan bisa menyampaikan aspirasi pada atasan, berarti sangat berpengaruh dong apa namanya dari untuk manajer personalianya sendiri. Kalau misalnya di Skadron Udara 6 itu disebutnya apa ya? Di Skadron Udara 6 itu kita ada namanya dinas personel. Untuk berarti dinas personel tersebut untuk dapat melakukan pembinaan dan arahan kepada seluruh jajaran yang ada di Ya, Skadron Udara 6 itu bagaimana sih memberikan pembinaan dan arahan untuk dapat sesuai dan selaras dengan tujuan dari TNI AU sendiri. Oke, kita pembinaan skill, pembinaan mental seperti itu ya maksudnya ya. Iya. Oke, pembinaan skill itu kita bisa dibilang meningkatkan skill, itu kan bagian dari pembinaan sumber daya manusia juga ya, pembinaan kemampuan. Pembinaan kemampuan itu kita ada namanya sekolah untuk meningkatkan kualifikasi. Contoh kayak kita ini kan penerbang itu kan ada tingkat-tingkatannya, co-pilot, kapten pilot, kemudian instruktur. Begitu juga ada bagian di kita itu namanya JMU itu bagian mesin, itu pun ada namanya peningkatan kualifikasi, bisa dibilang dia selanjutnya menjadi instrukturnya mekanik gitu kan. Jadi nah itu tuh dari meningkatkan skill dan kemampuan itu kita bisa dibilang melihat senior dan junior juga, bukannya si ini dilangkahi atau bagaimana gitu. Jadi kita ini dia dulu nih, dia mampu nih, dia udah duluan, maksudnya mempunyai pengalaman dahulu, punya kemampuan yang lebih banyak gitu ya, pengalaman yang lebih banyak, dia pantas disekolahkan dulu untuk meningkatkan kualifikasi untuk mengajarkan adik-adiknya seperti apa. Itulah jadi peningkatan kemampuan. Kalau peningkatan bimbingan mental gitu kan, bimbingan mental dari kepada anggota-anggota kita itu seperti apa, kita ya selalu memberikan arahan. Kalaupun dia salah, namanya orang kan tidak luput dari kesalahan ya. Nah kita kalau dia salah, kita kasih tahu aja terus. Nanti kita setelah itu nggak tahu, kita ajari, nanti juga tahu semuanya. Semua kita ajari sampai tahu gitu lah intinya dalam pekerjaan gitu. Agar tercapainya tujuan dari Betul. bisa diulangi kembali tujuan dari TNI AU tersebut apa? Kalau tujuan dari TNI AU kita ini, kita kan ada namanya slogan kepala staf kita, menjadi TNI AU yang disegani di kawasan. Itu khusus untuk Skadron Udara 6 sendiri untuk TNI AU semuanya. Untuk TNI AU semuanya. Ya, untuk TNI AU semuanya menjadi TNI AU yang disegani di kawasan. Khususnya kawasan sini kan Asia Tenggara. Minimal Asia Tenggara dulu kita mempunyai kemampuan. Selain untuk menjaga NKRI tersebut, berarti tujuannya untuk menjadi salah satu yang disegani di kawasan. Berarti apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, hal-hal tersebut? Misalnya faktor, kalau kendala-kendala kita sementara selama ini saya
berdinas di skadron, masih ada beberapa anggota kita itu yang yang di tempat penempatan anggota kita yang kurang pas gitu. Jadi penempatannya dia penempatan dan kemampuannya itu tidak pas gitu, nggak sinkron gitu. Nah, saya di sini mau meluruskan, kadang ada si anggota A masuk, misalkan kemampuan dia ternyata mekanik, tapi dia ditempatkan ke spesialis itu kelistrikan pesawat gitu kan. Nah, di sini kita mau meluruskan, oh kalau dia ditempatkan di bagian mekanik, ya sudah dia di mekanik awalnya, jangan ditempatkan di spesialis di listrik gitu kan. Nah, itu semua berpengaruh ke, saya kembali lagi ke peningkatan kemampuan skill, pendidikan, meningkatkan kualifikasi skill tadi, kemampuan tadi, dia akan berpengaruh ke situ. Kalau dia ditempatkan kemampuan dia mekanik, kenapa dia ditempatkan di bagian kelistrikan, berarti kan nggak sinkron loh ya kan. Nah, sementara itu kan kita di sini kerja kita kan berkaitan dengan alutsista negara, pesawat gitu kan. Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan kemampuan aslinya, nggak sinkron, dia harus ngerjainnya A tapi dia ngerjain B. Nah itu sementara ini kita yang masih terkendala seperti itu, faktor-faktor kendala kita. Berarti untuk saat ini cara menanggulangi hal-hal yang tadi sudah disebutkan itu dari dinas personalnya itu kayak gimana? Dari dinas personalnya itu kita harus menghimbau kepada mereka, nanti ketika dia lulus dari pendidikan, nanti kan dia udah punya kemampuan, dia kemampuannya ini nih, ya udah kita harus monitor dari jauh. Dia ditempatkan di skadron udara 6, dia kemampuannya mekanik, ya udah si dinas personil ini harus tahu dia punya kemampuan mekanik, ya udah ditempatkan mekanik seperti itu. Dia punya kemampuan spesialis kelistrikan, dia ditempatkan di situ. Berarti sudah sedikit tertangani ya untuk saat ini untuk faktor-faktor kendala yang menghambat untuk mencapai tujuan dari betul. Itu. Biasanya komandan itu memiliki peran yang sangat penting kan dalam sebuah instansi, apalagi instansi TNI AU ya. Nah biasanya peran apa saja sih yang dilakukan oleh seorang komandan terhadap timnya yang ada di skadron udara 6 tersebut untuk dapat selaras sesuai dengan yang dicita-citakan dengan tujuan dari TNI AU tersebut. Kan selain dari dinas personalnya melakukan pembinaan, memberikan arahan, pasti kan ada tuh dari komandannya secara langsung memberikan perannya sebagai komandan. Oke, perannya komandan sebenarnya sangat besar. Saya pun tidak dapat bekerja kalau tidak dibantu dengan staf-staf saya di bawahnya. Nah, staf saya di bawah ini saya mempunyai bagian-bagian sendiri. Ada di bagian pemeliharaan pesawat, ada di bagian operasional pesawat. Nah, saya harus memegang ini semua, tapi dengan satu komando. Saya hanya memberikan komando kepada staf-staf saya saja dengan kebijakan-kebijakan saya saja. Memang staf saya yang akan bekerja, tapi saya harus memonitor dan bertanggung jawab. Disinilah peran saya penting. Peran penting saya di sini adalah tanggung jawab saya yang kepada anggota saya dan instansi saya tentunya, ya kan. Kalau kepada anggota saya harus meningkatkan moral, bagaimana menjaga moral anggota saya tetap terjaga, baik material maupun non material. Oke. Berarti intinya itu dari setiap divisi ada yang namanya perwakilan untuk melaporkan kepada sang komandan tersebut apa yang menjadi kendala, menjadi itu untuk komandan mengetahuinya. Gitu. Perannya itu ada bantuan juga dari anggota-anggota lainnya. Jadi dari staf-staf saya itu sudah lebih memahami, lebih, contoh dia di bagian
personil, dia lebih memahami bagian personil. Contoh dia di bagian operasional pesawat, dia akan memahami bagian operasional pesawat dan kendala-kendalanya seperti apa dilaporkan kepada saya. Kemudian keputusan saya menjadi kebijakan skadron ini, seperti itu. Tanggung jawab saya untuk skadron ini, gitu. Berarti yang penentu kebijakan lah jatuhnya ya, Nah, untuk kembali semua yang ada di Skadron Udara 6 ini sang komandan tersebut, agar semuanya sejalan, nggak boleh ada yang melenceng. Ya, jadi ada komando terpimpin namanya, gitu kan. Jadi di sini namanya komando terpimpin. Ya. Seperti yang kita ketahui, saat ini teknologi sudah semakin canggih, terutama di belahan dunia manapun, termasuk salah satunya di Indonesia. Apa sih pengaruh teknologi, terutama teknologi informatika yang ada di instansi Skadron Udara 6 tersebut? Pengaruhnya tuh apa sih, dampak paling besarnya atau dampak kecil-kecilnya juga boleh dijelasin. Yang berdampak kan, kita sekarang teknologi sudah semakin canggih kan. Kita kasih berita apa, semua orang udah tahu. Nah, dampaknya itu terutama untuk Skadron Udara 6 tersebut tuh kayak gimana sih? Oke, dampak. Kita berbicara dampaknya terhadap Skadron Udara 6. Teknologi informasi ini sudah menjadi senjata ya, atau alat dalam membuat aliran informasi berjalan secara cepat, secara internal maupun eksternal. Teknologi juga dapat menjadi fasilitas untuk mengembangkan ide-ide kita ke depannya, untuk yang dari sini untuk sangat mempengaruhi struktur organisasi kita, terutama regenerasi kita, karena kita itu tidak jauh dengan teknologi. Jadi contoh lah, kita kerja itu dengan pesawat itu kan salah satu termasuk teknologi canggih ya kan. Nah, kalau dari regenerasi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri terhadap interest lah terhadap perkembangan teknologi, jadi dia tuh akan ketinggalan. Jadi kita memang harus memahami perkembangan teknologi seperti apa yang sekarang, dan jangan disamakan seperti dulu. Jadi pesawat makin sini makin canggih, kita harus mengikuti perkembangan pesawat. Jadi gitu loh. Jadi kita itu semua pengaruh dengan struktur organisasi kita juga tentunya, gitu loh. Untuk dari teknologi informatikanya sendiri itu apa sih dampak yang diberikannya? Kalau tadi emang teknologi secara umum ya, dari yang diberikan dampak teknologi secara umum. Kalau misalnya teknologi informatikanya sendiri, apa sih yang dapat memberikan pengaruh? Kan sekarang teknologi sudah semakin canggih nih, udah media sosial, kita udah bisa tahu satu sama lain, kita tinggal di sini, orang tinggal di mana, kita tahu melalui media sosial. Nah, berarti pengaruh teknologi informatika ini tuh berdampak banget gak sih sama instansi TNI AU tersendiri, terutama di Skadron Udara 6? Apa yang memberikan dampak seperti kayak semua orang jadi lebih tahu Skadron Udara 6 atau gimana? Dari segi informatika, kayak informatif gitu. Oke, pengaruhnya contoh lah ya, langsung ya. Contoh di Skadron Udara 6, segala bentuk informasi tadi, pengetahuan sekarang berupa digital itu kan sudah gampang ya, sudah gampang diketahui sama semua orang. Kalau di Skadron 6 ini ada yang namanya e-book, electronic book kayak gitu. Jadi kita memang mengandalkan kayak fungsi dari, misalkan si pesawat ini punya kemampuan ini itu, ada semua yang namanya flight manual. Nah, flight manualnya ini dalam bentuk elektronik buku yang bisa kita simpan dalam gadget kita. Nah, itu kan sebagian dari teknologi juga kan ya. Kalau orang-orang yang sekarang yang tidak bisa menggunakan gadget, ketinggalan, dan dia tidak bisa
mengimprove diri dia untuk lebih maju lagi, dia akan ketinggalan karena kita semua buku-buku kita sudah berupa elektronik, semua pengetahuan kita ada di elektronik. Itu menjadi hal yang positif bagi kita untuk orang yang mau mengimprove diri. Tetapi jika orang itu tidak mau mengimprove diri dia untuk lebih maju, itu menjadi bumerang untuk dia sendiri karena dia kebingungan nanti bagaimana cara mengakses ini itu. Ternyata dia tidak tahu bagaimana caranya menggunakan gadget. Contoh hal seperti itu kecil gitu. Itu kan berarti kalau misalnya dari lingkungan internal di Skadron Udara 6. Kalau misalnya dampak buat lingkungan sekitarnya, informasi apa sih yang diberikan? Jadi informasi lebih tahu lagi untuk sekitar, apa sih pengaruhnya teknologi informatika ini selain lingkungan internal dalam bentuk e-book tersebut kan, lingkungan internal yang ada di untuk anggota-anggotanya jadi menggunakan namanya e-book. Nah kalau misalnya untuk memberitahu kepada lingkungan sekitar kan pasti ada tuh pengaruh teknologi informatika kan. Nah apa sih pengaruh yang diberikan, dampak yang diberikan dari teknologi informatika tersebut? Teknologi informatika itu berkaitan dengan bisa sosial media itu, contoh lah ya, kita kegiatan hal kecil dari kita latihan, kita share di sosial media kita juga punya sosial media official Skadron Udara 6, Instagram kita kalau ada kegiatan hal kecil apa, latihan gabungan antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara menjadi satu, kita share di sosial media kita latihan kegiatan. Contoh kemarin kita habis melaksanakan kegiatan 17 Agustus untuk pengibaran bendera, pesawat membawa bendera. Itu kita share di sosial media supaya masyarakat tahu kalau yang mengibarkan bendera itu apa, pesawat yang membawa pengibaran bendera itu dari Skadron Udara 6. Supaya masyarakat tahu ternyata ada ya pesawat Indonesia punya kemampuan helikopter membawa bendera sebesar itu gitu kan. Itu event kita kemarin waktu 17 Agustus di Istana, supaya masyarakat tahu oh ternyata tentara TNI AU-nya Indonesia ini punya kemampuan pesawat seperti ini, punya keahlian seperti ini. Semua kita share di sosial media supaya masyarakat tahu kita ada di sini untuk masyarakat juga. Kita habis melaksanakan kegiatan pertolongan bencana alam gitu kan. Mereka tahu kita tuh bertugas seperti itu juga. Berarti itu jadi nggak cuma untuk perang aja gitu kan. Jadi untuk memberitahu juga untuk lingkungan sekitar apa sih yang kegiatan tugas yang dan fungsi kita sebenarnya itu apa gitu kan. Nah itu kan dampak positifnya. Kalau misalnya pasti kan dari dampak positif ada dampak negatif dari teknologi informatika atau media sosial tersebut. Nah dampak negatifnya itu tuh apa sih yang didapatkan? Nah, kita kadang-kadang mendapatkan dampak negatif dari sosial media. Contoh kayak kemarin kita melaksanakan latihan pengibaran bendera, pesawat membawa pengibaran bendera. Untuk netizen yang nggak tahu latihan apa itu, kita memang membawa bendera warna merah gitu kan, padahal itu bendera latihan. Tapi untuk netizen yang nggak tahu, namanya masyarakat ya kan, kita membawa bendera latihan dikiranya bendera Cina, kan lucu gitu maksudnya. Itu jadi macam-macam orang, macam-macam otak, macam-macam pikiran sebenarnya menghindari omongan-omongan netizen yang kurang enak. Dan dampak negatifnya itu aja sih. Jadi dampak negatifnya karena penyebarannya sudah lebih gampang, tahu, dan jadi banyak persepsi-persepsi yang lain yang nggak bisa ditampung selama ini. Nah untuk dampak pengaruh dari teknologi informatikanya itu kan dari media sosialnya. Kalau misalnya dari teknologi informatikanya ada nggak sih dampak negatif di lingkungan Skadron Udara 6?
pasti kan ada dampak negatifnya kan. Kalau misalnya dampak positifnya, kita jadi punya e-book, jadi lebih gampang kan, tadi sudah dijelasin, kita jadi lebih gampang untuk mendapatkan pembelajaran untuk pembinaan untuk hal-hal yang harus diketahui untuk anggota-anggota yang lain. Nah, kalau misalnya dampak negatifnya apa sih untuk pengaruh teknologi yang semakin canggih saat ini di terutama di teknologi informatika yang ada di Skadron Udara 6? Sebenarnya dampak negatif dari teknologi informasi itu di skadron saya ini, saya belum menemukan hal yang negatif ya. Selama ini saya melihat dampak positif yang ada tuh teknologi, perkembangan teknologi informasi pada skadron udara. Contoh kecil ya tadi, kita dengan mempermudah mempublikasikan rekrutmen tentara, karena dengan rekrutmen tentara dengan mudah itu kita dengan bisa mudah juga mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik gitu. Sementara ini sih kami belum melihat. Berarti teknologi sangat berperan penting banget ya, Ya, di Skadron Udara 6, sehingga banyak dampak positif yang diberikan, membantu untuk proses untuk menjadi lebih baik lagi. Berarti apa sih manfaat yang diberikan dari teknologi informasi? Manfaatnya itu apa? Ya intinya manfaatnya itu mempermudah ya, mempermudah, karena sekarang ini orang itu lebih cenderung mencari yang mudah, efektif dan efisien, dan itu semua dari teknologi menurut saya, dan itu sangat membantu misalnya sementara ini. Berarti secara garis besar teknologi informatika ini sangat membantu sekali ya. Itulah tadi wawancara singkat saya bersama Komandan di Skadron Udara 6 terkait manajemen sumber daya manusia, ya mulai dari rekrutan, lingkungan internal, lingkungan eksternal, sampai ke teknologi yang sangat berpengaruh di dalam Skadron Udara 6 tersebut. Dari Pak Amit sendiri ada kata-kata yang ingin disampaikan terkait dengan TNI AU atau Skadron Udara 6 kepada yang menonton? Untuk pesan saya, terus menggali diri untuk yang terbaik, karena kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa ada masanya gitu kan. Kita harus mengimprove diri kita, mengimprove kemampuan kita, skill kita untuk meningkatkan harga kita di masyarakat agar lebih baik lagi. Pesan saya seperti itu, agar kita dapat bersaing dengan yang lain sesuai dengan visi dan misinya TNI Angkatan Udara, yaitu menjadi TNI AU yang disegani di kawasan. Demikian. Sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih Pak Amit atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri wawancara hari ini. Selamat siang semuanya. Halo semuanya, selamat siang. Kita lanjutkan video yang kedua, sesi yang kedua, tanya jawab antara saya dengan manajer suatu perusahaan, yaitu PT Wijaya Tunas Utama. Kita lanjut aja, kita langsung tanyakan kepada manajernya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Tujuan saya masuk sini untuk menanyakan apa sih PT Wijaya Tunas Utama itu. Saya mau menanyakan sedikit tentang informasi terkait PT tersebut. Kemudian kami mau menanyakan terkait pembinaan, kemudian pembinaan sumber daya manusianya, perekrutannya, kemudian pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya seperti apa. Nah, seperti itu. Gimana? Ya, terima kasih Pak Andi.
Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dwi Tirta Wahyudi. Saya salah satu manajer di PT Wijaya Tunas Utama yang bergerak di bidang food and beverage. Itu dalam bentuk resto dan lounge dengan nama Mix and Match Jakarta yang terletak di Taman Sari Hive lantai 2 Cawang, Jakarta Timur. Sebelumnya saya akan memberikan video untuk memperkenalkan lebih jauh tentang restoran yang ada di perusahaan kami tersebut. Oke, lanjut. Dia sampai ini. Udah tahu kayak ini belum? Ya, itu tadi video singkat dari perusahaan kami. Jadi perusahaan kami itu bergerak di bidang food and beverage seperti yang tadi sudah digambarkan. Kita ada resto dan juga ada lounge-nya. Jadi terdapat ruang meeting yang bisa untuk digunakan para pekerja untuk melakukan meeting, dan kita juga terdapat ruang karaoke, live musik, tempat bermain biliar dan lain sebagainya. Jadi kita itu baru buka awal tahun kemarin. Jadinya sekalian promosi aja ya, kita terdapat di Cawang, Jakarta Timur. Nah, ini sih. Oh, menarik juga nih kayaknya kita kesana, nanti kita panggil rekan kita aja, manajernya langsung kesana. Boleh ya? Ya, jadi jika mau ada deal bisnis, mau ada rapat atau apa, kita juga menyediakan ruang meeting. Oke, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Kita mau tanya jawab terkait faktor apa saja yang mendukung perubahan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Sebelumnya untuk konsep secara garis besarnya dulu, kita konsep dari PT Wijaya Tunas Utama itu ada 3, yaitu terintegrasi, efektif dan efisien, dan evaluasi. Maksudnya apa sih? Terintegrasi itu dengan memperhatikan berbagai macam dan tantangan dan peluang yang ada di masa mendatang. Karena kita bergerak di bidang food and beverage yang pasti saingannya sangat banyak di tempat-tempat lain, kita harus memberikan kualitas terbaik dari segi sumber daya manusia, segi kualitas makanan, dan tempat yang nyaman agar dapat bersaing di perusahaan-perusahaan F&B yang lainnya. Yang kedua itu ada efektif dan efisien, yaitu tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar produktivitas kita itu dapat mencapai yang tinggi, tercapainya produktivitas yang tinggi, terutama pada kinerja dari karyawan tersebut. Jadi karyawan kita itu harus dibina dan diberikan pelatihan agar efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada customer nantinya. Yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi ini itu apa? Untuk menilai kinerja karyawan pada setiap akhir bulan biasanya, yaitu agar dapat terus meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut, agar dapat
dari tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Itu kita harus mengetahui konsep dari sumber daya manusia, konsepnya dulu di perusahaan saya itu. Nah, untuk yang tadi pertanyaannya itu strategi, faktor apa sih yang mendukung perubahan agar tercapainya tujuan. Nah, tujuan dari perusahaan tersendiri. Nah, kita itu ada 3 strategi dari sumber daya manusia. Strateginya itu yang pertama ada pendekatan humanis. Pendekatan humanis ini dilakukan pada saat perekrutan. Jadi kita harus merekrut orang secara walk in interview. Jadi orang datang ke tempat kita langsung untuk melakukan sesi wawancara, untuk memberikan skill dan kemampuan yang dimiliki apa aja sih untuk dapat bergabung di company kami. Jadi tapi kita melakukan dengan pendekatan humanis. Pendekatan humanis sendiri itu pendekatan antara manusia dengan manusia itu sama. Jadi kita saling terbuka. Dia punya pengalaman apa, dia bisanya di bidang apa. Jadi kita kan karena baru buka kemarin, jadi kita melakukan banyak perekrutan untuk terutama kita kan ada bagian dari waiters, untuk bagian kitchennya, untuk bagian cleaner, untuk yang back office-nya gitu. Nah, kita melakukan dengan menggunakan pendekatan humanis. Nah, untuk dari manajemennya sendiri itu berasal dari investasi para orang-orang yang ingin join di untuk orang-orang untuk investasi antara orang-orang yang ingin join membentuk perusahaan resto tersebut. Nah, jadinya awal mulanya itu dari situ. Nah, baru kita melakukan perekrutan. Setelah melakukan perekrutan, kita ada penilaian kinerja dari apabila karyawannya sudah sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan yang kita inginin, baru deh kita melakukan penilaian kinerjanya tersebut. Oh gitu. Berarti pembinaannya itu bagaimana sih supaya si yang baru masuk ini supaya dia itu kan berarti baru tuh belum tahu apa-apa ya kan, yang baru. Nah, bagaimana sih caranya Anda sebagai manajer untuk membina yang baru ini kemampuannya agar meningkatkan kemampuannya gitu? Bagaimana caranya? Ya, untuk meningkatkan ini ya. Untuk di awal setelah perekrutan misalnya dia cocok kriterianya dengan yang diinginkan oleh manajemen, oleh perusahaan, kita ada melakukan namanya training di awal selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu paling lama 1 bulan untuk memberikan pengetahuan tentang apa saja yang harus dilakukan, budaya-budaya yang ada, agar nantinya dapat terbiasa bekerja di resto tersebut, agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang membuat citra atau nama baik dari resto tersebut jelek. Jadi kita di awal itu harus ada namanya training. Setelah training, kalau misalnya dirasa emang udah oke, udah cukup untuk dapat bergabung di tim kita, di manajemen di resto kita, biasanya kita awalnya itu ditaruh sebagai junior dulu, maksudnya dari training. Jadi sekalian untuk mengetahui lingkungannya, sekalian belajar sama yang sudah berpengalaman gitu. Baru deh kalau misalnya dia sudah sesuai, baru dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan kontrak yang ditandatangan di awal. Oke. Ada nggak sih kan nggak semua orang bisa menangkap dengan mudah pembelajaran ya kan? Ada nggak sih orang yang baru masuk ini udah dikasih tahu tapi dia masih belum bisa gitu kan? Daya tangkap orang kan beda-beda ini ya kan? Nah, ada yang cepat, ada yang lambat. Apa sih konsekuensinya
dari orang yang lambat ini untuk menerima gitu? Apakah dia tidak diterima? Tadi kan dikasih pelatihan selama 1 bulan ya. Apakah dia tidak diterima atau ditempatkan di tempat yang lain? Gitu? Bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan di awal kan kita menggunakan pendekatan humanis ya, yang memanusiakan manusia lah kalau dalam bahasa simpelnya kalau pendekatan humanis. Kalau misalnya ada hal tersebut, makanya kan kita di awal harus ada yang namanya training. Kalau misalnya nggak ada training kita langsung suruh dia bekerja, otomatis kan masih banyak missnya tuh. Makanya tujuan training itu untuk dapat melatih agar dia dapat sesuai dengan posisi yang dia lamar tersebut. Namun apabila yang seperti ditanyakan tidak sesuai, maksudnya daya tangkapnya dia lambat dan sehingga dia itu kemungkinan kita coba di tempat yang lain dulu. Apabila di tempat lain emang dia lebih cocok, kita bisa menempatkan di tempat tersebut. Namun apabila emang nggak ada posisi yang kosong sesuai dengan itu, mungkin kita hold dulu. Kita hold dulu sampai kita membutuhkan pegawai lagi tersebut. Jadi kalau misalnya kita buka rekrutmen lagi, kita bisa memanggil yang sudah pernah di training tersebut. Sistemnya kita kayak gitu. Jadi kita menghold dulu apabila emang dia benar-benar belum siap untuk terjun ke lapangan. Apabila dia sudah siap, kita langsung melakukan penempatan sesuai dengan tanda tangan kontraknya. Gitu. Jadi sebelum dia training, dia belum tanda tangan kontrak. Kalau misalnya sudah selesai training, sudah oke, udah bisa dirasa udah cukup mampu nih untuk bergabung di resto kita, baru kita bisa melakukan tanda tangan kontrak. Jadi strategi yang digunakan itu menggunakan pendekatan humanis yang nantinya kita tuh mengutamakan kesejahteraan dari karyawan, karena karyawan itu kayak benteng utamanya kita nih. Karena untuk meningkatkan revenue dari resto kan harus dari karyawan-karyawannya kan, pelayanannya, pembuatan makanannya. Jadi tuh karyawan itu, staffnya itu tuh yang garda paling penting kalau menurut perusahaan kami. Oke, intinya memanusiakan manusia ya kan. Iya. Mantap. Oke, kita mau menanyakan terkait bagaimana sih partisipasi dari fungsional dan manajer puncak dalam melakukan strategi sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Iya. Kalau misalnya strategi yang digunakan yang memberikan seperti yang sudah dijelaskan, karyawan itu sebagai garda terdepan kan. Jadi kita harus memberikan fasilitas terbaik, memberikan apa yang terbaik untuk para karyawan tersebut agar nantinya dia dapat bekerja secara maksimal sehingga revenue dari perusahaan agar dapat profit yang tinggi. Jadi strategi yang digunakan adalah yaitu pendekatan humanis, yaitu memanusiakan manusia. Jadi seperti kekeluargaan dalam suatu lingkungan itu. Jadi kalau misalnya dirasa sudah ada cukup banyak kerjaan atau apa, kita biasanya ada kegiatan namanya outing. Outing itu buat refreshing agar tidak terlalu jenuh. Karena kan kita buka dari Senin sampai Sabtu kan. Karena kalau misalnya kita nggak buka Sabtu, itu kita bakal sedikit untuk pemasukannya. Jadi kita perusahaan di bidang F&B biasanya emang bukanya kadang ada setiap hari, tapi kalau misalnya kita kan di Senin sampai Sabtu. Nah apabila dirasa emang revenue kita sudah maksimal, sudah tinggi, kita bisa biasanya mengadakan outing untuk refreshing para karyawan agar nantinya karyawan tersebut dapat memberikan lagi yang maksimal, pelayanan maksimal, memberikan marketing yang secara maksimal gitu sih. Jadinya agar nantinya revenue dapat lebih meningkat lagi. Jadinya hubungan timbal balik lah ya. Iya betul. Ya bagus. Terus kemudian saya mau tanyakan itu perusahaannya itu menggunakan strategi sumber daya manusia itu masih tradisional atau modern sih sebenarnya? Sudah yang modern ya. Modern. Karena kan kita sudah mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi perekrutan sudah secara online. Kan
kita menyebarkan secara online dan orang pada datang untuk walk in interview. Terus kita sudah pelatihan, kadang kita memberikan secara online gitu sih, karena kita mengikuti perkembangan zaman aja sih. Karena kalau misalnya kita masih nggak mengikuti perkembangan zaman, kan kita salah satu perusahaan food and beverage ya. Kalau misalnya food and beverage itu kan saingannya banyak kan di seluruh Indonesia yang sejenis. Nah, kalau misalnya kita tidak menyesuaikan, itu nantinya bakal jadi bumerang buat kita, yang nantinya bakal bangkrut atau tutup dari perusahaan tersebut. Terus praktek sumber daya ini udah diselaraskan dengan perusahaan belum? Iya, sudah, karena kan kita tujuannya itu untuk meningkatkan revenue dan memberikan pelayanan terbaik. Iya, berarti strategi yang digunakan sudah selaras dengan tujuan dari tujuan dari perusahaan tersebut. Kalau menurut Anda nih ya, cara meningkatkan kualitas, karena kan tadi dibilang di sini kan saingannya banyak ya, Iya. Perusahaan itu untuk bersaing bersaing pada yang lain di sana dengan food and beverage yang lain, bagaimana kita cara meningkatkan kualitas, pertahanan kualitas, bahkan meningkatkan kualitas untuk menjaga ketertarikan pelanggan kita. Bagaimana sih cara daya saingnya perusahaan Anda terhadap yang lainnya itu, pesaingnya? Biasanya kalau misalnya kita itu menggunakan yang namanya teknik promo, jadi tiap bulannya kita kadang ada promo, atau kita tiap bulan selalu ada menu baru. Menu baru itu yang nantinya bakal menjadi tes baru untuk para customer yang mungkin yang udah sering datang atau yang baru datang gitu sih. Jadi setiap bulannya pasti kita harus mengusahakan ada satu menu baru atau dua menu baru. Nah, ataupun kita juga dapat memberikan informasi-informasi kayak melalui media sosial atau bagian marketingnya kami gitu. Terus selain itu kita juga dapat meningkatkan dengan cara melebarkan sayap, seperti membuat catering gitu. Jadi kayak agar dapat tetap berdiri, kita punya ciri khas nih, makanan kita tuh ada kayak gininya. Nah, selain itu kita juga dapat meningkatkan kualitas dari para karyawannya. Nah, itu gimana? Nah, kita biasanya setiap akhir bulan, seperti dijelasin ada penilaian kinerja kan setiap akhir bulan. Nah, selain itu setiap akhir minggu itu biasanya para supervisor memberikan laporan kepada manajer untuk apa sih yang sudah kesalahan-kesalahan yang terjadi, atau yang penghargaan apa sih sebutannya, penghargaan ya pokoknya yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut. Itu biasanya setiap 2 minggu sekali para supervisor memberikan penilaian. Nah, untuk saat akhir bulan juga memberikan penilaian secara garis besar. Kalau misalnya dirasa emang ini karyawan tersebut tidak sesuai, itu biasanya kita memberikan surat peringatan atau memberikan pemberitahuan dulu sebelum kasih surat peringatan. Kalau misalnya dia tidak berubah baru dikasih surat peringatan. Jadi kita tuh harus benar-benar menyiapkan karyawan yang dapat menjamu tamu tersebut dengan baik. Jadinya kualitas dari karyawan juga sangat penting. Selain kualitas makanan, kualitas dari pelayanan dari karyawan dari staf kami tersebut. Jadi ada reward and punishment. Iya, betul. Pada biasanya kalau misalnya karyawannya yang dapat bisa mengundang tamu, itu biasanya ada bonusnya, bonus tambahan. Selain dari service charge yang diberikan, ada bonus lagi tambahan. Service-nya juga salah satu bentuk apresiasi kepada karyawan karena sudah memberikan pelayanan terbaik buat para customer.
Kemudian saya mau menanyakan terkait apa sih dampak perusahaan ini untuk lingkungan sekitar, udah berdampak apa aja gitu maksudnya. Dampak positif dan negatifnya silakan. Dampak positif dan negatifnya ya. Untuk kalau misalnya positif berarti kita dapat memberikan lapangan pekerjaan buat lingkungan sekitar dan orang-orang yang sekitar untuk dapat bekerja di perusahaan kami. Selain itu kita juga dapat memberikan makanan atau menjual makanan dan minuman yang mungkin dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Itu sih dampak positif yang kami berikan. Kalau misalnya untuk dampak negatifnya mungkin lebih ke nggak ada ya, karena secara garis besar sih perusahaan kami menambah lapangan pekerjaan sih, karena kan pasti banyak kan karyawan yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan kami tersebut, karyawan dapat segera bekerja. Oke. Terus partisipasi dan fungsional manajer di perusahaan dalam melakukan strategi sumber daya manusia. Oke. Itu bagaimana sih fungsional manajer puncak dalam melakukan strategi sumber daya manusia? Ya, strategi kita menggunakan yang tadi sudah dijelaskan, itu pendekatan humanis. Strateginya. Menggunakan pendekatan humanis, terus penilaian kinerja dan penghargaan, dan pelatihan dan pengembangan. Jadi strateginya itu kita ingin memberikan yang terbaik untuk karyawannya agar karyawan tersebut dapat memberikan yang terbaik juga kepada perusahaan. Jadi terjadi hubungan timbal balik. Jadi strateginya itu pada saat perekrutmen kita juga menjelaskan tujuan dari perusahaan itu apa. Selain itu apa yang harus dilakukan, terus apa tugasnya gitu. Terus ada yang namanya training dan lain sebagainya. Terus kalau pengaruh lingkungan makro dan mikro terhadap pengambilan keputusan tersebut itu bagaimana? Ya, hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar, misalnya mikro dan makro. Kalau misalnya mikro sendiri kan terbagi menjadi 3 tuh, ada pelanggan, pesaing, sama pemasok. Kalau dari pelanggan sendiri itu kita pengaruhnya sangat besar. Kalau misalnya nggak ada pelanggan, kita nggak ada tujuan kita kan emang untuk menarik para pelanggan kan. Jadi kita membutuhkan para pelanggan tersebut. Jadi pelanggan tersebut sangat berdampak banget sih, sangat berpengaruh banget. Kalau misalnya pelanggannya banyak, berarti revenue kita jadi banyak. Kalau misalnya pelanggannya sedikit, revenue kita jadi sedikit. Jadi pelanggan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Selain itu yang kedua itu ada pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier itu juga sangat berpengaruh karena kan kita membutuhkan bahan-bahan baku kan untuk pembuatan makanan, pembuatan minuman, untuk menjual minuman kita membutuhkan namanya bahan baku. Terus untuk pembuatan meja, kaca dan lain sebagainya. Nah kita pemasok ini sangat berpengaruh penting banget buat kita. Karena kalau misalnya tanpa ada pemasok kita nggak bisa menjual bahan baku. Jadi tuh pelanggan dan pemasok itu sangat berpengaruh. Dengan adanya pemasok kita dapat memberikan kepada pelanggan. Apabila kita nggak ada pemasok kita nggak bisa memberikan ke pelanggan. Gitu. Dan terakhir pesaing. Pesaing ini juga sangat berpengaruh. Pengaruhnya itu apa sih? Jadi kita bisa menilai pasar. Menilai pasarnya itu kita tahu apa sih yang disukai sama orang yang ada di Indonesia itu dengan cara melihat pesaing kita. Oh di resto ini banyak makanan ini, banyak pelanggannya karena ada menu ini. Oh kita harus buat menu yang lebih kreatif lagi agar dapat bersaing dengan resto tersebut gitu. Dan dengan adanya pesaing kita dapat tahu kemampuan kita tuh sampai mana,
apa yang harus ditingkatkan lagi, mungkin pelayanannya, rasa makanannya, menu makanannya, atau hal-hal lainnya. Jadi itu ketiga hal tersebut itu sangat berpengaruh pada perusahaan kami untuk lingkungan mikro ya. Kalau untuk lingkungan makronya tersebut itu berpengaruh dalam pengambilan keputusan, misalnya kayak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam politik itu, misalnya ada undang-undang tenaga kerja. Berarti kita harus memberikan pada saat perekrutan harus sesuai dengan undang-undang tenaga kerjaan, mungkin dari kontrak kerjanya, dari yang didapatkannya, fasilitas yang didapatkannya, dan lain sebagainya. Pokoknya tuh kita harus sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintah. Jadi lingkungan makro itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Mikro dan makro itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Karena dengan adanya lingkungan mikro dan makro, suatu perusahaan yang tempat saya bekerja itu dapat berjalan dengan baik karena adanya lingkungan mikro dan makro tersebut. Jadi kita tuh menyesuaikan dalam pengambilan keputusan, kita menyesuaikan lingkungan mikro dan makro. Untuk memperjelas lagi singkatnya, kalau misalnya mikro itu dalam pengambilan keputusan kayak misalnya menu kita yang harus diambil tuh kayak gimana, karena dari pelanggan sukanya kayak gimana, terus dari pelayanan, dari rasa, dan lain sebagainya. Kalau untuk lingkungan makro lebih ke kebijakan untuk perusahaan karyawannya, terus harga makanan, pajak, dan lain sebagainya. Kan harus menyesuaikan kan, kita harus bayar pajak, kita harus dan lain sebagainya sih itu. Jadi lingkungan makro itu lebih ke dalam pengambilan keputusan tuh kayak pajak yang kita kasih, yang kita laporkan, dan itu juga untuk tenaga kerja. Oke, kita pahami sekarang itu perkembangan teknologi ya, kan tidak bisa dihindari. Perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat dan sangat cepat di seluruh penjuru dunia ya kan. Semua tidak bisa terlepas dari namanya teknologi. Nah, yang saya tanyakan adalah dampak teknologi bagi perusahaan IT, khususnya informasi teknologi itu. Gimana sih dampaknya terhadap perusahaan Anda? Dampaknya sangat berdampak banget sih. Nah, itu apa? Karena dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, kita yang bergerak di bidang F&B, kita dapat memberikan marketing yang lebih luas lagi. Jadi memberikan, kalau misalnya di tempat ini ada nih restoran, tempat yang rasanya enak, biasanya kita melakukan marketing dalam media sosial atau pemberian tester kepada perusahaan lain. Siapa tahu ingin berlangganan catering dengan perusahaan kami gitu, atau memberikan, pokoknya media sosial lah. Jadinya teknologi informasi ini sangat berpengaruh banget, memberikan dampak positif banget buat perusahaan-perusahaan F&B, termasuk perusahaan kami. Mulai dari budaya perusahaan kami, terus teknologi yang digunakan itu sudah makin canggih ya. Jadi kita tuh kalau misalnya perusahaan kami ini, di resto kami ini, untuk teknologinya itu udah dapat membantu dalam pemesanan makanan. Jadinya dari meja tempat dia makan, dia bisa langsung order dengan scan barcode gitu. Terus kita juga bisa bayar menggunakan QR, menggunakan edisi gitu. Jadi teknologi itu sangat berpengaruh banget buat kita, terutama teknologi informasi dalam bentuk media sosial. Dalam bentuk media sosial kita dapat memberikan informasi-informasi kepada seluruh orang, misalnya dalam bentuk Instagram atau
TikTok yang lagi ramai. Kalau misalnya Instagram, kita ada Instagramnya namanya Mix and Match Jakarta. Nah, itu memberikan informasi-informasi, misalnya kita lagi ada promo, lagi ada event, lagi ada apalagi kita jual makanan apa aja, itu ada di IG kami gitu. Namanya Mix and Match Jakarta. Saya tulis dulu deh biar semuanya pada dapat lihat. Mix and Match Jakarta. Nah di situ dapat itu. Jadi kalau misalnya kita itu dapat menambah customer itu biasanya dengan event misalnya acara-acara yang di booking sama customer secara reservasi gitu. Jadi teknologi informasi ini sangat membantu banget nih. Dengan kita menyebarkan informasi, kita bisa ada ruang meeting ya ini, dan semuanya jadi pada tahu, dan akhirnya dapat berdatangan satu persatu untuk berkunjung ke resto kami, ke perusahaan kami. Karena perusahaan kami kan baru mengembangkan sayapnya ke dalam bentuk F&B. Nah, kalau misalnya memang udah jalan, kita akan buka cabang di beberapa tempat. Setelah itu mungkin kita dapat buka di bidang lainnya gitu. Nah, berarti dampaknya sangat positif banget lah ya untuk perkembangan teknologi ini, dari perkembangan sosial media ya kan, dampak yang diberikan terhadap sosial media. Kemudian teknologi apa aja yang digunakan dalam strategi sumber daya manusia? Teknologi kita yang digunakan biasanya yang pertama ya teknologi informasi yang paling penting ya. Biasanya informasi itu digunakan untuk hal perekrutan juga. Kita perekrutan melalui, kalau misalnya kita membutuhkan perekrutan, teknologi informasi kita untuk menyebarluaskan, kita ada resto nih di sini, kita tersediakan aja, sedia ruang meeting, live musik, ruang karaoke dan lain sebagainya. Dan kita biasanya teknologi itu salah satunya dapat dengan cara nih mengundang salah satu influencer ke dalam, influencer atau artis ke resto kami untuk mempromosikan resto kami tersebut. Jadi teknologi itu sangat amat membantu ya di zaman sekarang ini. Makanya kami sangat memanfaatkan teknologi tersebut untuk dapat mengembangkan perusahaan kami ini agar dapat berkembang lagi. Nah, biasanya kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga memberikan informasi melalui media sosial atau ditempel di resto kami itu ada tulisan tidak boleh dan sebagainya, menolak seperti itu. Nah, kita tuh kadang tuh untuk di awal kita mempromosikan mengundang para influencer, para artis untuk dapat membantu mempromosikan perusahaan kami. Jadi teknologi yang kami gunakan itu ada teknologi informasi, teknologi dalam hal pemesanan menu yang bisa online. Jadi kita tinggal scan QR, kita langsung menu langsung terintegrasi dengan menu POS kita, yang nantinya langsung masuk ke kitchen dan akhirnya bisa langsung diantarkan oleh waiters kami. Dan kita juga pembayaran, dalam bentuk hal pembayaran kita juga sudah dapat memanfaatkan teknologi sekali, seperti dapat membayar menggunakan QR, menggunakan mesin edisi. Jadi tidak perlu menggunakan kalau misalnya dia tidak membawa uang cash, dia bisa membayar dengan QR atau bisa membayar dengan edisi. Jadi teknologi yang kita gunakan seperti itu. Berarti tentunya diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni ya. Berarti yang benar-benar dia tuh paham dengan teknologi dan tidak gaptek gitu kan? Iya betul. Oke. Jadi makanya di awal training itu kita juga memberikan pelatihan ya. Cara melayani customer, cara pemberian itu informasi kalau misalnya kita ada pesan menu dengan online gitu.
atau cara pembayaran untuk kalau misalnya posisi kasir kita juga menjelaskan untuk cara pembayaran kita bisa menggunakan QR, atau misalnya waktu itu kita sempat bekerja sama dengan Pergi Kuliner. Jadinya itu Pergi Kuliner kan salah satu aplikasi yang ada di Android atau di iOS kan. Nah itu Pergi Kuliner, kita bekerja sama di Pergi Kuliner, dan kita yang datang ke resto kita yang mendownload aplikasi Pergi Kuliner dapat potongan. Jadi sebelum kita kerjasama itu, para kasir juga kita training lagi untuk memberikan penjelasan kalau misalnya kita nih ada program lagi nih, tapi itu kalau misalnya berjalan baik kita bisa tahanin terus, kalau misalnya enggak ya udah kita sampai 1 bulan aja gitu. Jadi kita kayak di awal itu bekerja sama lah dengan para orang yang bergerak di bidang teknologi juga untuk dapat perusahaan kita tuh ada namanya nih, terkenal seperti perusahaan-perusahaan FMB pada lainnya. Karena kan kita merupakan salah satu perusahaan baru kan ya, jadinya kita ya di awal ya harus memperbanyak promosi, dan kita sangat memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian yang mau saya tanyakan adalah perubahan teknologi telah mempengaruhi budaya dan struktur dari perusahaan masing-masing. Itu gimana maksudnya? Iya, budaya itu kan kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, budaya-budaya perusahaan juga dapat menyesuaikan, seperti kita absen menggunakan fingerprint, terus kita rekrutan menggunakan media sosial, atau kalau misalnya emang dia tidak bisa berhalangan hadir dapat melalui video call gitu. Budaya perusahaan lainnya tuh kayak misalnya selain itu ada dari hal berpakaian, itu kan harus menyesuaikan juga kan. Jadinya pokoknya kita tuh dengan adanya teknologi itu sangat bermanfaat banget, kita dapat menyesuaikan dengan budaya-budaya perusahaan. Berarti transformasi dari teknologi itu sangat berdampak positif ya? Iya, sangat benar. Kan dengan supplier kita juga dapat memesan dengan online kan. Nah dengan itu kita juga bisa online. Oke, demikian saya tanyakan. Cukup sekian saya tanyakan. Kami sudah paham dengan perusahaan Anda, bergerak di bidang apa, tujuannya untuk apa. Demikian teman-teman pembicaraan interaksi kita kali ini kepada salah satu seorang manajer dari perusahaan food and beverage di Indonesia, di Jakarta. Banyak hal-hal yang kita dapatkan dari wawancara kita kali ini. Perusahaan beliau memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin untuk mempermudah efektivitas dan efisiensi dari para pekerjanya dalam bekerja. Kemudian pembinaan dari perusahaan beliau ini sudah cukup baik karena memanusiakan karyawan-karyawannya. Nah, di mana karyawan-karyawannya ini mendapat sebuah penghargaan jika karyawannya mendapatkan memberikan hal-hal yang positif pada perusahaan atau memberikan untuk yang terbaik pada perusahaannya. Istilahnya bisa dibilang reward and punishment. Jika karyawan-karyawannya mempunyai masalah, tentunya akan dibina lagi oleh seorang manajernya. Demikian. Ada yang disampaikan dari Anda?
Mungkin kalau kata penutup dari saya, jika kalian ingin melakukan deal bisnis atau apapun hal untuk meeting, kalian bisa datang ke perusahaan kami, ada di Taman Sarikat Lantai 2, Cawang, Jakarta Timur. Itu aja sih. Oke, demikian pembicaraan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain waktu. Selamat siang. Terima kasih.